Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini Valeria kembali hadir membersamai waktu istirahat kamu di edisi hari ini Kamis 21 Desember 2023. Oke, masih bersama Valeria di kesempatan hari ini kita kedatangan seorang narasumber dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Telah hadir bersama Valeria ada Dr. Sahrul Anam selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan kita akan berbincang sehat seputar tema cikungunya yang saat ini sedang melanda Bojonegoro. Langsung saja supaya kita lebih jelas gitu ya apa pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, kita sapa Dokter Anam. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak Ria. Sehat ya dok? Sehat, alhamdulillah. Oke, semangat dok ya. Semangat. Oke, dokter, siang hari ini kita bahas tentang cikungunya. Ternyata ini cikungunya yang dulu-dulunya tahun berapa nih dok yang munculnya ya dok? Aduh, sebelum COVID itu ya. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, ada masuk lagi nih, masuk di wilayah Bojonegoro gitu. Nah, dokter, sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya, bagi insan muda madani yang mau bergabung, mau bertanya-tanya, ini ada pakarnya tentang cikungunya, silakan saja bergabung bersama kita di satu layanan saja di 0353 8917888 sampai nanti pukul 3 sore. Nah dokter, ini cikungunya kan sebuah penyakit ya dok ya, bisa disebut sebuah penyakit ya. Penyakit. Dia bukan virus ya, tetapi benar-benar penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Bukan, Oke. dia juga virus, tapi dia pembawanya dari nyamuk. Oh gitu. Jadi nggak bisa langsung menyebarnya antar ke orang. Jadi dia yang membawa virusnya itu dari nyamuk, gigit ke yang sakit, nanti ke orang yang lain. Itu bisa menyebar cikungunya. Oh gitu. Jadi ada orang yang terkena cikungunya, digigitlah nyamuk. Ya. Nyamuk itu kemudian menggigit orang sehat. Ya. Dia bisa tertular cikungunya. Iya. Gitu. Nah, virusnya itu sendiri dok, berarti bisa berkembangnya melalui nyamuk itu tadi. Iya benar, dia bereplikasinya itu di nyamuk itu. Gitu Terus ya. nanti virulensinya ke kita yang sehat. Gitu. Oke. Jadi nyamuk yang menyebabkan cikungunya itu tadi, apakah sama dengan nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, Aedes aegypti atau gimana dok? Untuk nyamuknya sama. Sama. Aedes aegypti. Yang berbelang-belang itu ya? Iya, Aedes aegypti. Terus untuk virusnya dia satu family, cuman beda jenis. Sepupu kali ya? Sepupuan. Gitu ya? Iya. Oh gitu, virusnya itu ya? Virusnya. Oke. Cuman yang pembawanya sama, nyamuknya sama. Gitu ya. Sama Oke. Aedes aegypti. Tetapi kalau Aedes aegypti itu kan mungkin ya, yang sepemahaman aku itu dia habis gigit orang yang terkena Aedes itu, berarti virusnya aja yang beda. Apakah seekor nyamuk itu bisa membawa dua virus dok? Kalau dua virus tidak mungkin sepertinya, soalnya gitu. DNA-nya beda. Gitu. Jadi nyamuk yang berbintik-bintik itu, yang pakai baju belang-belang itu hanya bisa membawa satu virus aja, jenisnya maksudnya ya. Nggak mungkin dia bawa dua gitu ya. Mungkin. Berarti dia kalau udah bawa Aedes nggak mungkin bawa cikungunya. Kalau udah bawa virus dengue, nggak mungkin dia bawa virus cikungunya. Gitu. Keberatan kali badannya ya. Soalnya habis gigit itu nyamuk langsung mati. Gitu. Maksudnya habis gigit orang, terus menularkan orang lain, dia langsung mati. Kalau nggak mati, nggak mungkin ya? Pasti mati. Oh gitu. Wah, ini nih. Jadi berpikir keras ini ya. Membasminya harus menularkan dulu dia. Bahaya nih. Bahaya ini berarti ya gitu ya dok ya. Oke. Nah, cikungunya yang saat ini sedang melanda di Bojonegoro nih dok ya, berarti ini kan sudah mulai santer-santer yang adanya virus COVID terbaru nih, varian terbaru. Nah, apakah orang yang terkena cikungunya itu juga berpotensi dok tertular dengan virus yang baru ini? Virus COVID. Virus COVID yang baru ini.
Kalau itu tergantung dengan gejala kita Gitu. dan tes-tes yang spesifiknya juga. Kalau untuk itu kan kita ada orang pasien semisal dengan keluhannya itu sama antara COVID sama terkena chikungunya itu sama. Oh begitu. Ya, flu-like syndrome, flu-like symptom dia. Dia ya juga ada batuk pilek, demam, kemudian tapi khasnya itu pada chikungunya dia terjadi gejala nyeri otot atau nyeri sendi yang hebat sama sekali, sehingga dia dapat menyebabkan itu orangnya kayak kaku, bungkuk gitu. Gitu. Ya, Saking sakitnya gitu ya. nyerinya itu. Oke. Nah, berarti chikungunya itu kan dulu sempat heboh sedemikian rupa dan ini mulai lagi, berarti tidak ada habisnya, Dok? Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya ya? Habisnya itu ketika kita memberantasnya atau kita mencegahnya terlebih dahulu. Apa mungkin karena pergantian musim ini? Pergantian musim bisa jadi. Oh gitu. Ya. Oke, nah supaya nggak penasaran nih insan muda madani ya, kita supaya tahu nih sebenarnya gejala-gejala seperti apa sih gejala-gejala orang yang terkena chikungunya. Silakan dokter. Gejalanya ya, orang yang terkena chikungunya karena fase inkubasinya itu 1 sampai 7 hari ya. Itu gejalanya bisa demamnya tinggi sekali sampai 5 hari biasanya. Demamnya itu bisa dikatakan demam 5 hari kalau chikungunya. Jadi dia agak turun nggak naik. Jadi selama 5 hari dia demam stagnan terus. Oh gitu. Ya. Biasanya itu derajatnya itu sekitar suhunya 39 sampai 40 makanya. Terus kemudian yang paling khas lagi yaitu sakit persendian atau artalgia. Jadi dia nyerinya tuh nyeri banget persendiannya karena antigen dan antibodinya dari antigen dari virusnya itu dia menyerang antibodi yang bersembunyi di dalam bawah sendi-sendi. Ya, akhirnya dia ketika antigen antibodi itu menyatu, dia akan melepaskan sel-sel inflamasi. Jadi zat-zat inflamasinya. Jadi dia akan menyebabkan nyeri di bagian persendian. Itu paling khas di chikungunya, yaitu nyeri-nyeri persendian. Kemudian dia juga bisa menyebabkan nyeri-nyeri otot atau mialgia. Jadi badan gak enak banget rasanya gitu. Mau gitu gak enak gitu ya. Gak enak gitu. Mau mandi gak enak, mau nyuapin anak gak enak. Gitu ya. Bahaya gitu. Oke. Mau merawat istri juga. Curhat nih. Udah terkenal gitu ya. Oke. Iya, kemudian bisa juga terdapat bercak atau ruang. Itu tapi jarang. Jarang ya? Iya, yang jarang juga itu terjadi infeksi pada mata atau konjungtivitis. Jadi kemerahan pada mata. Gitu. Oke. Ya, itu tapi jarang. Yang paling sering itu memang yang kayak nyeri otot, nyeri pegel semua sama demam. Itu yang lebih banyak diderita oleh orang yang terkena chikungunya di gejala awal gitu dok ya. Dan kita tidak bisa langsung menjudge seseorang ketika panas 5 hari nggak turun-turun, terus kemudian nyeri-nyeri sendi dan otot, oh kamu pasti chikungunya, atau bisa begitu dok? Atau memang harus melalui tes medik dulu? Tes medik dulu, cuman kita harus juga menduganya itu chikungunya. Oke, nah orang yang terkena chikungunya apakah identik juga dengan orang yang kurus dok? Orang yang kurus enggak juga ya. Orang yang gemuk juga bisa kena. Jangan kira nyamuk itu nggak sampai karena lemaknya si orang gitu ya. Ternyata yang gemuk juga berpotensi. Oke. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu terkena? Apakah hanya karena gigitan aja atau mungkin dia itu suka mendatangi tempat-tempat yang kumuh mungkin, atau bagaimana nih dok? Iya, salah satunya bisa jadi mendatangi tempat-tempat yang kumuh, terus juga kemudian dalam keadaan itu orang tersebut itu keadaannya ya belum sehat juga, jadi imunnya juga turun sehingga mudah terkena virus-virus yang ada di situ. Gitu. Oh gitu ya. Jadi memang nyamuk ini harus diberantas dulu nih biar
nggak itu ya, biar nggak muncul. Nah, ketika seekor nyamuk itu sudah menggigit orang yang terinfeksi cikungunya itu tadi dok, apakah dia itu bisa sebelum menggigit ke orang lain nih, apakah dia bisa beranak pinak dulu dok? Beranak pinak enggak? Oh enggak ya. Pokoknya dipastikan habis dia gigit terus nularkan mati. Iya, meninggal udah. Oh gitu. Oke, nah ini dilema sih sebenarnya ya. Dilema gitu. Dan bisa diberantas hanya dengan 5T tadi. 5 apa tuh? 5T ya, bener ya pencegahan itu? Pencegahannya itu ada PSN 3M. Jadi 3M. Pemberantasan sarang nyamuk kan ada 3M, membuang, menutup, dan membersihkan, membakar gitu Mbak. Mendaur ulang. Oke, jadi memang nyamuk yang menyebabkan cikungunya ini hampir sama dengan dengue ya. Itu, dan kadang-kadang kita nggak tahu kan ya, mana nggak ada label di mereka gitu loh. Nggak ada label. Iya, nggak ada label di nyamuknya itu. Jadi jangan usah pilih-pilih ini, dan ada juga yang menyatakan bahwa nyamuk yang berbintik itu belum tentu membawa virus. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi pokoknya kalau ada nyamuk bintik, binasakan gitu aja. Binasakan gitu aja ya, tanpa alasan gitu ya. Karena kita tidak tahu juga dengan kecilnya virus seperti itu yang masuk ke dalam tubuh nyamuk itu yang bisa menyebabkan entah itu dia nanti demam berdarah atau cikungunya. Nah, selain cikungunya nih dok, mungkin ada penyakit lain selain demam berdarah tadi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk dok. Gigitan nyamuk ada, itu Zika, sama juga demam. Virusnya virus Zika. Zika ya dok ya. Pembawanya juga dari Aedes aegypti juga. Oh gitu. Dan ini apakah sudah pernah ada kasus untuk yang Zika? Itu kalau sepengetahuan saya belum sih kalau yang di sini. Gitu ya. Di sini belum. Yang ada ya paling banyak demam dengue. Kemudian saya dengar yang udah di mana di Bojonegoro Kosewu itu cikungunya itu sama malaria biasanya. Oh gitu. Malaria di sini. Malarianya sini. Gitu ya. Oke, 102,5 Radio Madani FM masih bersama Valeria di sini nih. Bagi kamu yang mau bertanya-tanya seputar cikungunya, bisa saja ya kembali kita buka layanannya di 0353891788 sampai nanti pukul 3 sore. Dan masih ada waktu sekitar 30 menit lagi nih bagi kamu yang mau ketemu sama dokter Anam gitu ya, mau bertanya-tanya atau sharing-sharing, mungkin dulu pernah menderita cikungunya nih, testimoni bisa aja nih. Nah dokter, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cikungunya ini, kita akan break dulu dok. Kita akan dengarkan beberapa yang mau lewat ini. Jadi Insan Muda Madani, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Valeria. Oke, kembali lagi bersama Valeria dan juga Dr. Anam nih di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Pengumar nomor 48 Bojonegoro. Nah, Insan Muda Madani, kalaupun kita udah tahu nih ya gejala-gejalanya seperti apa kalau terkena cikungunya nih, nggak bisa langsung di ibaratnya kita menjudge orang ya, ketika mungkin muncul bintik-bintik, ruam-ruam di dalam kulitnya, terus kemudian dia demam, wah jangan berprediksi yang macam-macam, langsung aja datang ke layanan kesehatan ya dok ya. Supaya lebih tahu nih ini apa yang sedang diidapnya, penyebabnya. Nah dokter, berbicara tentang cikungunya nih dok, bagaimana kita pencegahannya supaya tidak menyebarkan cikungunya atau terkena cikungunya dok? Gini mbak, kalau untuk pencegahannya sendiri itu kan dari kita tergigit pun kita harus memutuskan rantai dari metabolisme kehidupan dari nyamuknya tersebut. Dengan cara apa? Yaitu kita pengendalian faktor-faktor risikonya terlebih dahulu. Strategi utamanya pencegahan dari cikungunya sendiri itu yaitu melakukan program dari Puskesmas, biasanya PSN, pemberantasan sarang nyamuk yang 3M itu tadi. 3M yaitu pengendalian sarang nyamuk dengan cara menguras, penampungan air, kemudian menutup penampungan air, dan mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi adanya sarang nyamuk seperti itu.
Kemudian kegiatan plusnya yaitu mengganti kayak air vas bunga. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kan gak sadar ya. Oh iya betul. Air vas bunganya tuh udah lama gak diganti, sampai ganti warna gitu ya. ganti warna hijau gitu biasanya. Itu juga berpotensi untuk nyamuk bertelur di situ. Itu harus diganti biasanya. Kemudian tempat minum burung untuk bapak-bapak. Nah kan berarti yang salah bukan ibu-ibu aja ya. Bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga yang punya burung. Itu harus diganti juga tempat minumnya dan dibersihkan. Kadang bapak-bapak tuh kalau nggak sampai hijau nggak dibersihkan. Hemat dong, hemat air dong. Hemat air, tapi dia menyebabkan sarang nyamuk. Kemudian biar dokter aja yang dimarahin bapak-bapak. Kemudian menutup lubang pada bambu dan pohon dan menabur benih larvasida pada daerah air yang sulit dikuras. Nah itu seperti apa dok? Menebar larvasida? Kayak ya ada obat-obatan yang untuk tidak menyebabkan perkembangan dari telurnya itu. Oke. Nah dokter, orang yang terkena chikungunya nih dok, apakah bisa menularkan chikungunya secara langsung dok? Gak bisa ya? Gak bisa, harus ada nyamuknya itu. Berjabat tangan, iya, tidak menularkan. Gak bisa. Tinggal serumah juga tidak ya dok ya? Oke. Tinggal serumah bisa, kecuali ada nyamuknya di situ. Nyamuk lain maksudnya? Nyamuk Aedes aegypti. Ada Aedes aegypti. Pokoknya ada faktornya, jadi pembawanya itu baru bisa menyebarkan. Oke. Nah dokter, bagaimana dengan pengobatannya dok? Orang yang sudah terkena chikungunya? Orang yang sudah terkena chikungunya itu tergantung dari gejalanya. Kalau dia yang panas, berarti panas semua. Oh, berarti bukan namanya obat chikungunya gitu kan ya? Obat antivirus untuk chikungunya nggak ada. Namanya virus itu sendiri kita self limiting. Jadi sembuh dengan antibodi kita sendiri. Gitu. Kemudian kalau memang dia perlu untuk rehidrasi, ya kita infus di rumah sakit, kita bawa ke IGD langsung. Kalau anaknya tuh lemes atau apa gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, masuknya cairan nggak ada, kemudian keluaran cairan itu banyak atau terjadi dehidrasi juga, itu harus diinfus gitu, untuk mencegah terjadinya dehidrasi berat. Sama halnya ya dengan demam dengue, cuman demam dengue itu lebih parah untuk terjadinya shock. Karena demam dengue itu sendiri itu dia menyerang pembuluh darah. Kalau untuk chikungunya hanya menyerang bagian sendi-sendi, otot-otot gitu-gitu, Mbak. Oke, jadi pengobatannya itu mengobati penyebabnya. Ya, mengobati kayak gejalanya. Gejalanya kita tekan untuk tidak terjadi lebih parah. Dan orang yang terkena chikungunya nih setelah didiagnosa dokter nih terkena chikungunya gitu, apakah dia wajib MRS atau boleh perawatan di rumah dok? Itu tergantung kondisi dari pasiennya. Tergantung juga ya. Kalau memang ada indikasi untuk di MRS, harus MRS kan. Atau mungkin dengan MRS penanganan bisa lebih cepat gitu semuanya? Enggak juga? Tidak juga, tergantung dengan kondisi tubuh kita, antibodi kita. Soalnya ini kita kan berlawanan dengan virus. Virus kan yang bisa membunuh virus di dalam tubuh kita ya antibodi kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi kayak antibiotik ini nggak perlu sebenarnya, karena penyebabnya virus. Dan dengan musim yang semacam ini nih dok ya, semoga saja nanti di karantina deh suka ke sana ya. Tidak melanda, tidak menyebar kemana-mana gitu. Baik dokter, semoga saja perbincangan kita di kesempatan siang hari ini seputar chikungunya bisa membuka wawasan kita dengan hidup bersih dan sehat. Kembali lagi nih ya, dengan hidup bersih dan sehat ini bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang akan masuk ke wilayah kita gitu ya dok ya. Nah sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada closing statement yang bisa dokter sampaikan kepada Ihsanuddin Madani. Pesan yang saya sampaikan sendiri agar tidak terjadi penyakit chikungunya itu harus kita cegah terlebih dahulu. Pepatah mengatakan mengobati lebih
pencegahan lebih lebih baik baik daripada mengobati ya Mbak ya. iya, betul. Pencegahan dulu yang kita utamakan ya, seperti kita hidup bersih sehat. Kemudian jika ada karena kan ini kan musim pergantian hujan ya, itu kan pasti banyak nyamuk atau yang bertelur di genangan-genangan air. Betul. Seperti itu. Nah, itu kita harus terapkan 3M tadi, mendaur ulang, kemudian membersihkan tempat tandon air, kemudian menutup ketika air tersebut sudah gak dipakai. Kayak sumur yang sudah gak dipakai itu harus ditutup, seperti itu. Nah, itu harus kita lakukan agar tidak terjadi suatu kejadian seperti ini, kejadian luar biasa. Karena cikungunya sendiri penyebarannya itu 70%, sekali orang terkena langsung tersebar 70%-nya gitu. dalam daerah itu. Gitu. Karena radiusnya itu nyamuknya itu 500 meter radiusnya. Wow. Jadi lumayan jauh radiusnya Iya, untuk iya, terbangnya iya. dia itu 500 meter. Jadi penyebarannya itu sekitar 70% dari sesuai artikel-artikel itu. Itu. Ya, mungkin itu yang pesan saya sampaikan. Pencegahan terlebih dahulu sebelum kita terkena dari virus cikungunya tersebut. Oke, kalau apa ya tadi berbicara tentang telur tadi Dok, beternak telur ayam tidak apa-apa. Beternak telur nggak boleh. Tidak ada hasilnya Dok. Iya. Nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual gitu ya. Ada pengadanya juga. Oke, terima kasih Dokter Anam kehadiran di Radio Madani FM, semoga membawa manfaat untuk kita semuanya dan kita semuanya menjadi sehat dengan edukasi semacam ini. Dan Insan Muda Madani, kebersamaan kita untuk hari Indonesia sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Ketemu lagi di Kamis depan bersama Valeria dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.